Contoh soal penurunan titik kelarutan. Yang pertama, nikotin merupakan senyawa yang tersusun dari CH dan O. Pada pembakaran 4,38 mg nikotin dihasilkan 11,9 mg gas CO2 dan 3,41 mg air. Larutan dari 3,68 gram nikotin dengan 73,4 gram air membeku pada suhu min 0,563 derajat Celcius. Jika Kf air 1,86 derajat Celcius per molar, tentukan rumus nikotin tersebut. Pertama, kita tulis dulu diketahui G nikotin yang dibakar 4,38 mg. GCO2 yang dihasilkan sama dengan 11,9 mg. G air yang dihasilkan 3,41 mg. Kemudian massa larutan nikotin, G nikotin 3,68 gram dalam P air 73,4 gram. Titik beku nikotin, TF nikotin min 0,563 derajat Celcius. Kf air 1,86 derajat Celcius per molar. Yang ditanya bagaimana rumus nikotin. Mencari rumus empiris nikotin, unsur yang ada di nikotin C, H, dan N. Maka kita cari GC dulu dalam CO2 sama dengan jumlah atom C kali ARC per mR CO2 kali GCO2. GC dalam CO2 sama dengan C-nya 1 kali 12 per 44 kali 11,9 mg. Maka GC dalam CO2 sama dengan 3,25 mg. Selanjutnya GH dalam H2O sama dengan jumlah atom H kali ARH per mRH2O kali GH2O. GH dalam H2O sama dengan hanya ada 2 kali 1 per 18 kali 3,41 mg. Maka GH dalam H2O sama dengan 0,38 mg. Selanjutnya yang mau dicari adalah N, di mana Gn dalam nikotin sama dengan G nikotin yang dibakar min Gc plus GH. Gn dalam nikotin 4,38 mg min 3,25 mg plus 0,38 mg, maka Gn dalam nikotin 0,75 mg. Selanjutnya perbandingan mol C banding mol H banding mol N sama dengan GC per ARC banding GH per ARH banding GN per ARN. Mol C banding mol H banding mol N sama dengan 3,25 per 12 banding 0,38 per 1 banding 0,75 per 14. Mol C banding mol H banding mol N sama dengan 0,27 banding 0,38 banding 0,05. Mol C banding mol H banding mol N sama dengan 5 banding 7 banding 1. Maka diperoleh rumus empiris nikotin sama dengan C5H7NN. Ini nanti N-nya yang akan dicari sehingga akan didapatkan rumus molekul dari nikotin. Kita tentukan dulu larutan nikotin adalah larutan non-elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit berarti delta TF ini adalah delta TF sama dengan M dikali KF. Kalau belum M, maka kita ubah lagi rumusnya. Delta TF sama dengan G nikotin per mR nikotin kali 1000 per P kali KF. P air KF.
di mana delta TF bisa kita peroleh dari delta TF sama dengan TF dari pelarutnya air, berarti TFH2O min TF nikotin, bahwa air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Maka di sini delta TF-nya sama dengan 0 min 0,563 derajat Celcius. Maka akan dihasilkan delta TF-nya adalah 0,563 derajat Celcius. Maka bisa kita masukkan di sini delta TF-nya adalah 0,563 sama dengan sini G dari nikotin diketahui 3,62 per mr nikotin. mr kali 1000 per P massa dari air adalah 73,4 kali KF-nya adalah 1,86. Jadi kalau dihitung di sini 3,62 kali 1000 kali 1,86 dibagi 73,4 dibagi 0,563, maka akan dihasilkan MR-nya. MR dari nikotin adalah 162. Ini MR-nya. Kemudian setelah mencari MR, kita baru mendapatkan rumus empiris dari nikotin. Maka kita hubungkan MR dengan rumus empiris, maka akan mendapatkan rumus molekul MR dari nikotin sama dengan kita lihat rumus empiris dari nikotin tadi. MR-nya 162 sama dengan sini C-nya tadi sebanyak 5 kali ARC plus H-nya ada 7 kali ARH plus N-nya ada 1 kali ARN, yaitu N. Jadi di sini 162 sama dengan 5 dikali 12 ditambah 7 kali 1 ditambah 1 kali 14 N, sehingga 162
sama dengan ini akan dihasilkan 81N. Sehingga N-nya bisa dicari. N-nya sama dengan 162 dibagi 81 sama dengan 2. Setelah mendapatkan N-nya 2, maka tadi rumus empiris adalah tadi di sini adalah C5 H7 N, sini N, sini N-nya 2, berarti rumus molekulnya menjadi C10 H14 N2. Jadi ini rumus molekul dari nikotin. Selanjutnya contoh kedua, penurunan titik beku larutan. Larutan 10 gram hidrogen fluorida dilarutkan dalam 500 gram air, membeku pada suhu min 1,91 derajat Celcius. Jika KF air 1,86 derajat Celcius per mol, hitung derajat ionisasi larutan tersebut. Mana diketahui air H1, air F19. Terlebih dahulu kita tulis diketahui. Sini diketahui GHF 10 gram, P air 500 gram, titik beku HF, TFHF ini 1,91 derajat Celcius, KF air 1,86 derajat Celcius per molar. Jadi tanya derajat ionisasi atau alfa. Sebelum kita menjawab, kita tentukan dulu dari sifat larutan. Bahwa diketahui bahwa HF ini adalah larutan elektrolit lemah. Maka ionisasi dulu, jumlah ionnya HF sama H plus F min, dimana N-nya ini berarti sama dengan 2 jumlah ionnya. Kemudian dari soal ini diketahui TFH2, TFHF. Maka bisa kita cari dulu delta TF-nya. Delta TF sama dengan TF dari H2O, bahwa titik beku air kita ketahui adalah 0 derajat Celcius min TFHF. Berarti delta TF sama dengan H2O sama dengan 0 min 1,91 derajat Celcius. Berarti delta TF-nya adalah 1,91 derajat Celcius. Kemudian kita ketahui bahwa HF ini adalah elektrolit lemah. Maka adanya faktor dari Van Hoff. Mana delta TF ini sama dengan M dikali KF kali I. Sini belum molal, maka kita ganti lagi. Delta TF sama dengan G dari HF
per MR-nya, MR HF kali 1000 per P air dikali KF air. Tadi dia dikatakan elektrolit lemah, berarti ini dikali faktor Van Hoff, yaitu 1 plus N-1 kali alfa. Tadi diketahui bahwa delta TF-nya adalah 1,91 derajat Celcius sama dengan massa dari HF-nya adalah 10, MR dari HF adalah 20 dikali 1000, massa airnya adalah 500 kali KF-nya 1,86 dikali 1 plus R-nya tadi jumlah ionnya adalah 2 kurang 1 kali alfa. Kembali di sini kita ketahui bahwa 1,91 sama dengan ini 1000 bagi 502, berarti 20 per 21, berarti dapatnya 1,86 dikali 1 plus alfa. Kemudian berarti 1,91 per 1,86 ini adalah 1, jadi sini 1,91 per 1,86 sama dengan 1 plus alfa. Ini hasilnya adalah 1,027 sama dengan 1 plus alfa. Berarti alfanya sama dengan 0,027, atau kalau persen berarti alfanya sama dengan 2,7%. Jadi itu mencari derajat ionisasi dari HF.